Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ibu-ibu yang kami cintai karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita iman dan Islam hingga sampai saat ini kita masih merasakan hidup dalam indahnya naungan Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau kita dapat mengenal Islam, kita dapat hidup dengan petunjuk atas dasar Islam. Bayangkan ketika kita tidak mengenal Islam, na'udzubillah, mungkin saat ini kita dalam kebimbangan yang luar biasa ya Bu ya. Na'udzubillah, kegalauan yang mungkin jadi langsung ke materi, tidak ada perkenalan dulu. Langsung serius. Baik, sebelum mulai ke materi yang biar nggak tegang, mungkin di antara ibu-ibu ada yang pernah melihat atau mengenal Hadis ya, mungkin perlu memperkenalkan diri sedikit ya Bu ya. Kalau ketemu di jalan panggil aja Mbak Olis atau Ibu Olis. Aktivitas sehari-hari kalau sore mengajar di Baitul Quran, mengajar tahsin bersama Umi ini, dan pagi sebagai penyuluh PKB. Tapi dalam kesempatan ini insya Allah sudah ada penyuluhan tentang KB ini. Insya Allah tentang amanah yang disampaikan kepada Olis untuk disampaikan kepada ibu-ibu, yaitu materi tentang tahsin ya, tahsin atau tajwid. Sebelumnya ibu-ibu ada pernah mempelajari tentang tajwid tidak? Dulu gitu. Mungkin masa kecil atau masa SD lah mungkin. Kenapa? Tahunnya panjang pendek gitu jangan. Atau mungkin pas waktu di saat sekolah SMP SMA ada yang pernah mempelajari ilmu tajwid? Enggak, saya enggak. SMA tapi tidak nyampe. Kan enggak ada kecuali Alia. Baik ibu-ibu, tadi melanjutkan yang tadi ya. Alhamdulillah kita pada saat ini dikaruniai anugerah oleh Allah yang begitu besar berupa nikmat iman dan Islam. Nah, salah satu panduan kita sebagai orang Islam, sebagai umat Islam, yaitu Al-Quran ya Bu ya. Al-Quran yang itu ada Al-Quran kecil, Al-Quran dan hadis. Adapun Al-Quran itu sendiri, di samping kita sebagai panduan kita, kehidupan kita, petunjuk kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari, tentunya kita perlu mengenal lebih jauh tentang pedoman yang memang menjadi acuan kita untuk menjalani kehidupan seperti itu. Nah,
adapun pengenalan dengan Al-Quran ini kita awali dari yang dasar, dengan cara membaca Al-Quran. Kita mengenal, insya Allah ibu-ibu semua sudah fasih membaca Al-Quran, insya Allah sudah 3 tahun dan dibimbing oleh Umi Rini. Kemudian ketika kita setelah fasih membaca Al-Quran, tahap yang kedua kita mempelajari terjemahnya ya Bu ya, membaca terjemahnya. Insya Allah ketika kita membaca, kan ada Al-Quran yang di sampingnya ada terjemahnya, kita baca Al-Qurannya, kita baca terjemahnya juga. Kemudian tahap berikutnya tahap tadabbur. Tahap tadabbur itu kita lebih tinggi lagi. Tadabbur mentafakuri, memikirkan ayat yang kita baca. Itu nanti tingkatannya lebih tinggi lagi. Masya Allah, kami pun tentunya belum sampai ke tahap itu ya Bu ya. Kemudian tahap lebih tinggi lagi, menghafal. Masya Allah, banyak sekali fadilah-fadilah menghafal ini ya Bu ya. Mungkin sekilas dari salah satu fadilah kita menghafal Al-Quran, kita dekat dengan Al-Quran, kita menjadi keluarga Allah. Ketika kita senantiasa berdekatan dengan Al-Quran, kita dianggap oleh Allah sebagai keluarganya. Itu ada keterangannya seperti itu. Dan salah satu fadilah dari menghafal Al-Quran ini juga tentunya ada kontribusi untuk orang tua kita yang telah tiada. Kita akan dapat memakaikan mahkota pada orang tua kita yang telah tiada, mahkota dari cahaya. Kalau Masya Allah ketika putra-putri kita menghafal Quran, berarti kita ketika telah meninggal, insya Allah putra-putri kita dengan ikhlasnya menghafal Quran, kita akan kebagian. Mungkin kita ibu-ibu, mungkin saat ini kami sendiri merasa berat ya Bu ya menghafal. Saat merasa berat, kita motivasi aja anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran. Insya Allah pahalanya dapat juga seperti itu. Baik ibu-ibu yang dirahmati karena Allah, kita masuk ke materi tentang tajwid ya Bu ya. Suaranya kedengaran enggak Bu? Apa terlalu lembut? Terlalu lembut ya? Biasa pakai halo-halo kalau penyuluhan. Terlalu lembut ya? Baik. Materi kita, kenapa kita mempelajari tajwid? Nah, ini kaitannya dengan Al-Quran, dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, tentunya kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca Al-Quran itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah bacaannya. Kita ingin bacaan Al-Quran kita, walaupun tidak sama persis dengan apa yang dibacakan oleh Rasulullah, kita ingin mendekati seperti yang dibacakan oleh Rasulullah. Nah, salah satu cara bagaimana agar kita dapat membaca Al-Quran dengan benar, dengan tepat, dengan yang sesuai tuntunan Rasulullah, salah satunya pelajari ilmu tajwid. Tajwid ini adalah pengertian dari tajwid ini ibu-ibu, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai yang disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah dalam membaca Al-Quran seperti apa, kita kan tidak tahu ya Bu ya, kita tidak sejaman dengan Rasulullah. Namun kita dapat mempelajari ilmu tajwid sehingga kita dapat mendekati bacaan Al-Quran seperti Rasulullah. Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim seperti apa? Ada
ketentuannya, yaitu dengan cara mempelajari ilmu tajwid. Nah, mempelajari ilmu tajwid ini kalau kita sendiri-sendiri nih Bu, di sendiri, mungkin Ibu, mungkin Mbak Yuyu, mungkin Ibu nulis belum kenal semua nih. Nanti kalau ada waktu kenalan satu-satu ya. Untuk mempelajari ilmu tajwid ini sendiri bagi masing-masing individu ya Bu ya, masing-masing kita itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa ya Bu ya? Ada yang tahu? Hukum ilmu tajwid ya Bu ya. Fardu kifayah. Kalau menyolatkan mayat fardu kifayah apa fardu ain Bu? Fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu ketika ada salah seorang di antara kita yang melakukan ibadah tersebut, maka yang lain tidak berdosa. Namun kalau tidak ada yang mempelajarinya atau tidak melakukannya, seperti sholat jenazah ya Bu ya, ada seorang mayat di suatu kampung, dia tidak disolatkan sama sekali oleh orang tertentu, maka sekampung itu berdosa. Tapi ketika ada salah seorang menyolatkan, mengurusnya, maka yang lain tidak berdosa. Itu fardu kifayah. Jadi bagi kita, kalau udah ada yang mempelajari salah seorang, maka yang lain tidak berdosa. Namun Bu, kita jangan senang dulu nih, belum pelajari tajwid, nggak apa-apa. Ustaz hari ini sudah ada kok yang sudah belajar tajwid, enggak seperti itu. Membaca Al-Quran dengan menggunakan tajwid itu hukumnya fardu ain. Fardu ain ini kewajiban yang ada pada setiap individu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran tidak dengan tajwidnya, maka kita berdosa. Kita membaca Al-Fatihah tadi ya, sampai belajar 3 bulan untuk menerapkan tajwidnya saja. Ketika kita ada kesempatan belajar dan kita tidak mau belajar, berdosa. Artinya kita tidak berusaha untuk memperbaiki bacaan kita. Mungkin ada di masyarakat seorang qiraah, seorang yang fasih bacaannya, namun ketika ditanya ini hukumnya apa, bacaannya mad apa namanya gitu kan, tidak tahu. Ia mungkin memahaminya bahwa mempelajari ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Tapi bagi kita yang telah mengetahui hukum mempelajari hukum membaca Al-Quran itu wajib dengan tajwid, alangkah baiknya ketika ada kesempatan kita berusaha mempelajari ilmu tajwid untuk memperbaiki bacaan tajwid kita ya Bu. Itulah sekilas tentang ilmu tajwid dan hukum mempelajarinya. Sampai di sini ada pertanyaan Bu sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Tidak ada? Lanjut. Baik, harus lanjutkan ya Bu ya. Nah, tadi tujuan kita mempelajari tajwid tentunya yang pertama agar kita terhindar dari kesalahan. Kalau dalam bahasa Arabnya itu yang Latinnya aja ya Bu ya. Lahan
Jadi dalam membaca Al-Quran itu kesalahan yang sering kita lakukan, ada kesalahan yang besar dan ada yang kecil. Tentunya walaupun kecil tetap adalah kesalahan ya, harus kita pelajari agar kita terhindar dari kesalahan. Tujuan dari kita mempelajari Al-Quran yang pertama agar kita terhindar dari kesalahan jari dan kesalahan khafi. Kesalahan jari ini kesalahan seperti apa? Kesalahan yang menyalahi bacaan Al-Quran walaupun tidak mengubah makna. Misalnya di sini dicontohkan misalnya salah menyebutkan huruf. Ketika huruf ain kita baca huruf a. Contohnya ya Bu ya, contohnya Rabbil alamin, kita baca Rabbil alamin. Itu kesalahan besar. Itu bahkan mengubah makna ya Bu ya. Kemudian ketika ada garis fathah, garis yang di atas dibaca misalnya alif fathah, kita baca domah. Kalau di sini dicontohkan an'amta, kita baca an'amtu. Jelas itu kesalahan besar. Ini merupakan kesalahan jari atau kesalahan besar. Nah, adapun kesalahan kecil yang mungkin ini sering kita lakukan tanpa kita sadari, yaitu kesalahan yang tidak sampai mengubah makna, namun kurang fasih ya Bu ya. Di antaranya kurang dalam membaca yang gunah. Gunah itu yang dengung ya Bu ya. Contohnya tanwin bertasdid, tanwin yang ada tasdidnya. Ini kan dibaca gunah, man ditahan 3 harokat. Man, kita misalnya terlalu cepat mana. Kita harus, kalau di sini contohnya Ibu ya. Contoh di sini tidak ada contoh. Atau dalam ihfa gunah juga, mau ihfa samar tapi dengung, lama 3 harokat. Contohnya apa nih? Contoh ihfa. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya ada yang dapat mencontohkan ihfa? Mil syarril waswasil khannas. Mil seharusnya lama 3 harokat. Mil, misalnya kita terlalu cepat. Mil syarril, itu kesalahan khafi, kesalahan kecil. Mil syarril waswasil khon 3 harokat, ada nun tasdid. Khannas, khannas seharusnya 3 harokat, kita baca khannas. Terlalu cepat itu termasuk kesalahan khafi ya Bu ya. Baik, itu tujuan kita mempelajari ilmu tajwid agar ketika kita membaca Al-Quran kita terhindar dari kesalahan, baik kesalahan yang jali atau kesalahan besar maupun kesalahan yang khafi atau kesalahan yang kecil. Kalau kita tidak mengetahui teorinya, mungkin kita tidak tahu kalau nun yang ada tasdidnya itu termasuk gunah, harus dibaca ditahan 3 harokat. Kita cepat-cepat aja gitu ya. Tapi karena kita sudah belajar ilmu tajwidnya, kita tahu kita terhindar dari kesalahan.
di sini ada yang ingin ditanyakan, Ibu-ibu? Dapat dipahami tidak, Bu? Insya Allah bisa dipahami ya. Sebetulnya kalau ingin langsung itu langsung dipraktekkan sebetulnya. Kalau hanya teori mungkin itu ya tidak terlalu tidak terlalu dapat dipahami. Insya Allah mungkin kedepannya kita praktek ya Bu ya. Mungkin saat ini kita fokus ke teori ya Bu ya, nggak apa-apa. Baik, kalau tidak ada pertanyaan harus lanjutkan ke judul selanjutnya, tidak apa-apa Bu. Judul selanjutnya yaitu tentang tingkatan tempo bacaan Al-Quran. Mungkin seringkali kita mendengar murotal baik di YouTube atau di VCD atau di TV, ada ketika seorang qori membacakan Al-Qurannya enak didengar pelan gitu ya. Ada juga seorang qori yang laju. Dalam membaca Al-Quran ternyata ada tingkatan temponya Bu, ada tingkatan tempo, walaupun tentunya dari masing-masing tempo itu kecepatan dan kelambatannya itu tetap harus menggunakan kaidah ilmu tajwid. Nah, dalam ilmu tajwid ini sendiri diklasifikasikan, dibagi tempo-temponya itu berdasarkan cepat lambatnya itu ada empat. Yang pertama at-tahqiq. At-tahqiq ini temponya sangat lambat, sangat pelan sekali, temponya lambat sekali. Biasanya tempo tahqiq ini dipergunakan untuk yang baru belajar Al-Quran. Kalau dulu waktu pelatihan mengajar Iqra ada nadanya. Nah, Iqra itu ternyata ada nada sendiri. A'udzu billahi ayat gitu. Jadi lebih seperti itu ya, lupa karena sudah lama pelatihan mengajar Iqra. Jadi bacanya tuh di pelan karena yang kita dayu-dayu, karena yang kita ajar anak-anak kecil, jadi pelan sekali. Tapi tetap panjang pendeknya tetap harus diperhatikan. Nah, kemudian yang tingkatan yang kedua di atas tahqiq, ada yang mengetahui Bu? Tartil. Ini mak dikara tartil lah. Tartil. Ustazah Deti tidak tartil lah. Tartil ini tingkatannya di atas, kecepatannya itu di atas tahqiq, namun tidak terlalu cepat. Nah, tartil inilah yang di nada atau tempo yang paling baik, dan ini yang dianjurkan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Furqan ayat 32 yang bacanya warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Quran itu dengan tartil. Dengan tartil itu biasa yang nada-nada Muhammad Toha ini. Nah, kalau ibu-ibu pernah mendengar qiraah Muhammad Toha seperti itu tartil. Jadi tidak lama juga tidak cepat.